Buat yang belum tahu, Amerika bentar lagi bakal ada pemilihan presiden berikutnya yang akan ngegantiin Joe Biden. Lu pada nggak perlu ngikutin berita deh, tapi kalau lu pada ada di internet, pasti udah tahu gitu, kalau misalnya kemenangan ini kayaknya bakal dipegang teguh sama Donald Trump. Tapi yang terjadi baru-baru ini, malam ini, adalah hal yang mungkin saja dapat menjadi pembalik suasana. Clutch. Atau mungkin blunder yang bisa membuat Donald Trump gagal memenangkan kemenangan yang sudah seharusnya dia menangkan di pemilu Amerika. Apa tuh, No? Hal apa? Hal inilah. Springfield, they're eating the dogs. Apa yang dimaksud dengan they're eating their dog? Amerika? Sudah 2024 dan siap-siap dunia akan punya the leader of the world yang baru, alias presiden Amerika yang baru. Bukan lagi Joe Biden ya, karena Joe Biden udah Joe done, karena dia entah emang nggak mau ikut atau emang dibikin nggak boleh ikut lagi. Karena emang situasinya sangat-sangat mengkhawatirkan, dan akhirnya wakil presidennya Kamala Harris itu maju untuk melawan rivalnya Donald Trump. Dan sebenarnya secara forecasting gitu ya, elektabilitas gitu ya, udah jelas banget bahwa Donald Trump ini bisa dibilang ya bakal menang gitu loh lawan Kamala Harris. Faktornya banyak lah, kayak ketidakpercayaan orang sama kubunya Joe Biden. Joe Biden ini juga kocak akhir-akhir ini. The total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. Dan tentu saja juga salah satu spotlight terbesar dia ya, yang dimana dia gagal dilakukan pemokatan ya. Ini mesti agak bermain kata nih biar nggak dolar kuning atau bahkan sampai dolar merah nih. Usaha pemokatan Trump lah ya, lu pada tahu lah. Dan dia di situ benar-benar memberikan sebuah nada, sebuah kesan, sebuah pose foto yang juga sungguh luar biasa, yang dibilang kayak ya inilah gua bertahan gitu, bisa survive dari orang-orang yang mau ngegagalin gua. Jadi di situ udah banyak orang, dan polling survei juga udah pada yang bilang kalau Donald Trump itu tinggal menang doang kalau lawannya Joe Biden. Terus tiba-tiba keluar nih lawan barunya, si Kamala Harris, wakilnya Joe Biden, yang dimana orang-orang di situ sebenarnya sentimennya kayak ya Joe Biden sama Kamala Harris juga kemarin-kemarin ngapain gitu, nih wakil presiden kemana? Terus tiba-tiba muncul gitu. Banyak orang juga bilang kalau Joe Biden ngambil Kamala Harris ya buat narik voter perempuan aja gitu. Oh, ada perempuan di government dan lain-lain. Tapi in the end Kamala Harrisnya kurang di spotlight pada saat Joe Biden nge-govern. Jadi ya orang-orang masih bilang Donald Trump lah yang bakal menang. Nah, Kamala Harris sendiri juga marketingnya ya, atau bagaimana dia menghadirkan dirinya ke publik, ke media, itu sempat menjadi pertanyaan gitu. Bahkan dia sempat dicurigai ada masalah gitu. Ini kenapa nih orang kok tiba-tiba kayak gini? There's a lot of love in this room for our president. Jadi orang-orang makin insecure gitu, dan mungkin loyal supporter dari Demokrat juga kayak langsung yaudahlah ya. Tapi tenang, pertandingan belum selesai. Ternyata Kamala Harris punya satu senjata yang menurut gue cukup efektif ya, yang cukup bisa turn the table, dan menurut gue sedikit terbukti turn the table. Tapi kita lihat nanti hasil akhirnya di pemilu. Namun secara publik, secara orang-orang gitu yang ngelihat, itu benar-benar kayak wadaw. Yaitu adalah debat yang terjadi beberapa malam lalu, yang dimana Donald Trump lawan Kamala Harris, yang banyaklah hal didebatin yang menurut gue lebih esensial yang bisa kalian tonton sendiri dan kalian saksikan sendiri. Tapi ada satu pivot moment, ada satu hal yang sangat-sangat penting, pendek banget, cuman beberapa menit, yang benar-benar menjadi pembicaraan di internet. Apalagi kalau bukan momen Springfield, they're eating the dogs. apa sih sebenarnya itu? Kenapa bisa terjadi itu? Dan apa penyebab terjadinya hal tersebut? Itu sebenarnya sederhana banget. Gue akan jelasin dulu konteks debatnya. Menurut gue ini kita ngomongin debat ya, bagaimana orang berdebat gitu, dan strateginya bagaimana. Ini menurut gue kita mesti heads off ke Kamala Harris, karena dia tahu gimana caranya memancing lawan debatnya untuk main emosi dan jadi bisa berpotensi melakukan blunder. Karena kalau perdebatan gitu ya, lu udah masukin emosi gitu ya, semakin besar peluang lu untuk melakukan hal-hal yang based on emotion dan terlihat jadi kurang baik. Yang dimana gue setuju banget kalau debat itu adalah tempat dimana lu mempermalukan satu sama lain. Kalau orang bilang debat buat nyari solusi, itu aneh. Gue bilang debat kok nyari solusi? Maksudnya debat yang kayak gini, debat politik ya bukannya buat nyari solusi lah, buat ngasih tahu gue lebih baik daripada dia atau dia lebih buruk daripada gue. Nah, di sini Kamala Harris mengeluarkan sebuah peluru yang menurut gue cukup luar biasa ya. Dia bilang bahwa Trump ini pasti nggak akan jauh-jauh dari bahas imigran. And he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised.
And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to Itu sebenarnya bukan peluru utama ya, ini bukaan gitu loh. Ini baru bukaan nih. Dia bilang, wah pancing nih, lu pasti nggak jauh-jauh dari bahas imigran kan dan segala macem gitu. Karena memang terkenal banget Donald Trump pasti bahasannya itu bahasan-bahasan yang ngetrend dan emang rame di society gitu, dan emang dibicarakan sama pendukungnya dia gitu, yaitu yang lebih cenderung anti imigran, yang lebih konservatif dan lain-lain. Jadi kayak mancing gitu. Abis itu lu ngomongin imigran kan gitu. Jadi kayak memberikan sebuah stimulus gitu, imigran ke kepala Trump gitu. Lalu ditambah sama Kamala Harris. is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. Nah disinilah egonya menurut gue ya. Disclaimer dulu ya, gue bukan seorang pakar politik, juga bukan seorang yang jago micro expression atau yang ahli dalam bidang perdebatan, apalagi perdebatan politik. Ini cuman opini gue lah ya. Di situ berhasil banget ego Donald Trump tuh dicetak gitu, lo gitu kan, dibilang rally lu sepi. Orang pada kabur, orang pada keluar dari rally. Kenapa? Karena lu boring, membosankan, buhu, haha. Wah, kena Donald Trump di situ, cetak langsung. Dibalaslah sama Donald Trump langsung di situ kayak, rally kita paling gede, malah rally lu yang sepi. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. The biggest gue in the history, kita paling banyak gitu. Gue nggak tahu udah klaimnya bener apa enggak gitu. Justru rally lu nggak ada yang datang segala macam. Udah mulai kena, dan akhirnya kegeser, dan kepala dia tadi mendengar kata imigran jebret, masuklah ke sebuah kalimat yang bahkan sekarang jadi rame ke internet, yaitu they're eating their dogs. Springfield, they're eating the dogs. Kenapa orang makanin anjing? Jadi itu adalah sebuah isu yang ramai di sosial media, bahwa banyak banget imigran datang ke Springfield, salah satu kota di Amerika, yang dimana imigrannya itu pada makanin anjing. Bahkan ada beberapa post yang bilang ini ada orang nangkep bebek apa gusto apa ya, angsa kali ya, angsa ya kayak lebih tepatnya gitu ya. Terus dimakan, ya seperti Trump bilang, makan kucing, makan anjing, peliharaan-peliharaan kita dimakan sama mereka buat mereka makan. Ini juga ada yang kasih tahu katanya ada cewek ditangkap gara-gara makan kucing. Inilah bahaya imigran kata Trump. Kalau lu mendukung presiden yang mendukung imigran seperti Kamala Harris, ini akan terjadi pada neighborhood lu, pada ruang lingkungan hidup kita. Jadi makanya jangan pilih orang yang support imigran, pilih gue yang support Amerika. Make America Great Again lah, pokoknya gitulah bahasanya. Tapi sayangnya yang diucapkan sama Donald Trump itu adalah hoax. Pertama, gambar orang ngambil bebek ini itu nggak terjadi di Springfield, tapi terjadinya di Columbus. Dan sampai sekarang konteksnya entah apa gitu, entah dia nangkep bebek beneran, atau dia penjaga bebek, atau emang itu bebek kabur, atau apa, atau emang petugas keamanan belum keluar. Berita orang ditangkap makan kucing itu nggak terjadi di Springfield, tapi terjadi di kota sebelahnya. Dan itu yang ngelakuin adalah bukan imigran, melainkan warga di sana. Bahkan sampai sudah ada statement di Springfield bahwa nggak ada orang makanin hewan di Springfield, hewan peliharaan lebih tepatnya ya, itu nggak terjadi gitu. Dan bahkan yang ngomong ini bukan berita atau Springfield atau ini mah yang apa orang-orang pendukung Kamala dan lagi, nggak. Bahkan moderator pada saat debat pun ngekoreksi, nggak ada bang kayak gitu bang, lu ngomong apaan bang. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice We'll President find Harris, out. I'll let you respond to the rest of what you've heard. Tapi di sini momennya jadi kocak banget. Jadi masyarakat tuh pas nonton jadi kayak kocak lah. Ini salah satu shot orang yang lagi nonton debatnya terus ketawa. Dia orang ngomong apa? They're eating the dogs. Kocak, rame, jadi meme, jadi pembicaraan, jadi omong-omongan, jadi bual-bualan orang, dan bahkan sampai udah ada lagunya. They're eating the dogs. They're eating the cats. Masalahnya nggak selamanya semua yang viral dan rame itu bakal langsung membuat orang jadi suka sama lu. Ini malah ngebuat Trump jadi ridiculous, jadi lucu, jadi kocak, dan jadi kayak apa anda lu? Karena yang disebarin jelas-jelas hoax yang paling nggak make sense untuk terjadi. Udah diklarifikasi juga di berbagai macam sumber bahwa itu nggak terjadi. Dan Trump jadi kelihatan apa ya, baper gitu loh di media. Jadi kelihatan emosional, jadi kelihatan kenapa lu begitu dah, jadi kenapa lu begitu dah. Yang dimana membuat mungkin banyak orang langsung kayak, lah Trump kok begitu? Padahal gue mau dukung lo dan lain-lain. Nah inilah yang dikhawatirkan akan menjadi turntable moment gitu loh, dimana yang harusnya Trump menang jadi nggak menang gara-gara komentar they're eating their dogs. Dan kalau ini terjadi, ini akan jadi momen sejarah gitu. Kenapa lu kalah? They're eating their dogs. Tapi ada banyak faktor juga lah yang bisa membuat Kamala Harris ini benar-benar ngalahin Trump gitu. Salah satunya adalah the diva, the queen, the one and only Taylor Swift ngasih endorsement ke Kamala Harris. Yang dimana kita tahu Swifties jumlahnya itu tidak main-main, dan bagaimana mereka sangat loyal dan sangat ngikutin apa-apa kata Taylor Swift itu sangat-sangat besar. Jadi ini juga bisa jadi salah satu hal yang membuat Trump akan garuk-garuk kepala. Buat lu pada yang nonton, oh lu Demokrat ya no, lu mendukung Kamala Harris, lu sosialis ya lu segala macam, lu emang
PLM. Gue bukan warga negara Amerika, jadi gue nggak bisa nyoblos antara Demokrat atau Republik. Kedua, gue tuh sama-sama kocak ngeliat mereka, dan ini salah satu entertainment buat gue lah untuk yang suka ngikutin apa yang terjadi di luar Indonesia. Either way, dua-duanya gue nggak ada favorit, dan kalau disuruh milih pun gue nggak terlalu pusing ambil pikiran gitu mau milih siapa gitu, karena gue mendukung. Ngerti gak sih lo? Lebih kepada kayak mungkin buat seru-seruan, atau mungkin the lesser evil, atau kayak ya udahlah nggak usah gue paksa pilih, toh gue nggak perlu milih juga kan. Poinnya adalah gue bukan pendukung loyalis atau bahkan sampai orang yang agennya Kamala Harris di Indonesia atau apalah isu-isu ada segala macam. Enggak, toh gue juga nunjukin kocak-kocaknya Joe Biden di video-video gue kan. Dan fungsi gue di sini untuk menjelaskan gitu apa yang sebenarnya terjadi, perdebatannya, bagaimana gejolak politik di Amerika sana, dan culture meme-nya gitu loh, culture internetnya kenapa rame banget video atau klip atau meme Donald Trump ngomong they're eating the dogs and stuff. So suka-suka kalian ya, kalian mau dukung siapa dan mensupport siapa. Ini hanya kocak banget emang Donald Trump di sini. Ya lu tunggulah sampai Kamala Harris bikin aneh-aneh, gue bikin kok videonya, tenang aja. Ya harus yang lebih aneh daripada Donald Trump lah, biar lebih seru lah. Kalau misalnya cuma dia ketawa-tawa doang mah kurang. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Siapa yang akan menang, tapi siapa yang kalian dukung? Coba komen di bawah. Saya dukung ini, tapi kayaknya menang ini gitu. Saya dukung ini dan dia yang akan menang gitu. Dan alasannya kenapa? Coba kalian silakan komen di kolom komentar di bawah. Siapa nih dukungan kalian pergi ke siapa? Kalau kalian suka sama pembahasan di Amerika ya nggak di politik amat lah. Gue rasa banyak orang yang jauh lebih proper untuk membahas secara detail dan lain-lain. Kalau gue mah cuman lebih ke internet culture-nya. Ya, jangan lupa support gue untuk klik tombol subscribe di bawah. Tentu saja buat teman-teman yang tadi gue mention ya, lebih ngerti politik Amerika, ngikutin bahkan kerjaannya sampai ngurus-ngurus ini, atau bahkan teman-teman adalah orang yang tinggal di Amerika dan pengen ngasih perspektif lain tentang isu ini, tentang politik Amerika saat ini, hawanya kayak gimana. Please banget kita sharing ayo, dan silakan kritisi gue dan koreksi gue di kolom komentar di bawah. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Nanti kita bikin namanya Radio Sam kayaknya buat Amerika doang gitu ya. Gue Nabening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. They're eating the dogs.